Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asifa Rizka Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen farmasi rumah sakit dan apotek. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen farmasi adalah proses kegiatan yang dilaksanakan di bidang farmasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam lingkup manajemen farmasi, banyak yang terkait di dalamnya termasuk apoteker. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama ada planning, organizing, executing, dan controlling. Kemudian, manajemen perbekalan farmasi itu mencakup pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan laporan, dan juga uang atau keuangan. Kemudian ada kedudukan instalasi farmasi rumah sakit. Jabatannya itu ada direktur utama. Direktur utama itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu direktur SDM dan pendidikan, kemudian direktur umum dan operasional, kemudian direktur medik dan keperawatan, dan direktur keuangan. Kemudian direktur medik dan keperawatan itu memegang 6 instalasi. Yang pertama ada instalasi farmasi, instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, instalasi gawat insentif, dan instalasi rawat inap. Kemudian ada struktur organisasi instalasi farmasi. Yang pertama itu ada kepala instalasi farmasi rumah sakit. Nah, di mana di struktur ini ada sekretariat atau administrasinya. Kemudian kepala instalasi farmasi rumah sakit itu ada 3 macam subinstansi. Yang pertama ada subinstansi perbekalan farmasi, kemudian subinstansi pelayanan farmasi klinik, dan subinstansi manajemen mutu. Tugas pokok IFRS atau instalasi farmasi rumah sakit yang pertama menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian. Yang kedua, melaksanakan pengelolaan perbekalan farmasi yang efektif, aman, bermutu, dan efisien. Yang ketiga, melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan perbekalan farmasi. Yang keempat, melaksanakan komunikasi, edukasi, dan informasi kepada pasien. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan kefarmasian. Yang keenam, memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit. Kemudian ada fungsi IFRS. Yang pertama, fungsi dalam pengelolaan perbekalan farmasi. Kemudian ada fungsi dalam pelayanan farmasi klinik. Ada pengelolaan perbekalan farmasi. Yang pertama, memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. Yang kedua, mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara efektif, efisien, dan optimal. Yang keempat, memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kelima, menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian. Yang ketujuh, mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Yang kedelapan, melaksanakan monitoring evaluasi, administrasi, dan pelaporan. Kemudian ada pengendalian perbekalan farmasi. Yang pertama ada pengaturan sistem pesanan, penyimpanan, pengeluaran, dan retur untuk memastikan persediaan efektif dan efisien. Yang kedua, mencegah kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan. Yang ketiga, melakukan stop of name secara periodik. Kemudian ada pengelolaan perbekalan farmasi. Yang pertama, memilih. Yang kedua, merencanakan. Ketiga, mengadakan. Keempat, memproduksi. Kelima, menerima. Keenam, menyimpan. Ketujuh, mendistribusi. Dan kedelapan, keuangan atau pelaporan juga.
Tenaga apoteker dibutuhkan untuk pelayanan farmasi lain seperti unit gawat darurat, ruang operasi, unit logistik medik atau distribusi, unit produksi steril, unit pelayanan informasi obat, dan laboratorium farmasi. Ada fasilitas ruangannya, yaitu ada ruang kantor atau administrasi, ruang penyimpanan perbekalan farmasi, ruang distribusi, ruang konsultasi, ruang pelayanan informasi obat, ruang produksi, ruang aseptic dispensing, ruang penanganan sitotostik, dan ruang laboratorium farmasi. Manajemen kefarmasian itu mencakup manajemen umum dan manajemen perbekalan farmasi. Manajemen umum itu bertugas untuk merencanakan strategi, merencanakan anggaran belanja, standar prosedur operasional, dan pengelolaan sumber daya manusia. Produksi atau pembuatan sediaan farmasi itu sediaan farmasi yang tidak ada di pasaran. Kemudian sediaan farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri. Kemudian sediaan farmasi dengan formula khusus, sediaan farmasi dengan kemasan lebih kecil, sediaan farmasi untuk penelitian, dan sediaan farmasi yang harus dibuat baru. Tugas apoteker pengelola apotek yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pelayanan KIE secara tepat. Kemudian merupakan seseorang yang dijadikan tempat bertanya tentang obat dan berlindung dari bahaya kesalahan penggunaan obat. Kemudian berkewajiban mencurahkan waktu, pemikiran, dan tenaganya untuk mengembangkan apotek yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Kegiatan apoteker pengelola apotek yang berhubungan dengan fungsi profesional. Yang pertama, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses penggunaan sediaan farmasi. Yang kedua, memilihkan bentuk sediaan farmasi yang akan digunakan. Ketiga, memilihkan dan menjamin penyediaan sediaan farmasi. Yang keempat, menentukan takaran dan cara penggunaan. Yang kelima, menyediakan dan menyerahkan sediaan farmasi untuk penggunaan oleh masyarakat. Yang keenam, menyediakan dan memberikan informasi sediaan farmasi. Yang ketujuh, memonitor kebenaran atau kepatuhan penggunaan sediaan farmasi. Dan yang terakhir, memonitor interaksi atau akibat sampingan dari penggunaan sediaan farmasi. Apoteker pengelola apotek dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, yaitu memahami sifat, khasiat, cara penggunaan, dosis, efek samping, kontraindikasi, toksisitas, dan farmakokinetik sediaan farmasi. Kemudian dapat berkomunikasi secara efektif kepada pasien dan profesi kesehatan lainnya. Kemudian mengetahui faktor-faktor apa yang menentukan dimulai, diubah, dipertahankan, atau dihentikan suatu pengobatan. Kemudian mengembangkan database pasien melalui wawancara dengan pasien. Kemudian menunjukkan kematangan dan tanggung jawab profesi kepada pasien dan profesi kesehatan lainnya. Fungsi apoteker yang berpraktek di apotek itu ada fungsi profesional, termasuk fungsi yang berhubungan dengan pengendalian produk farmasi, kemudian fungsi teknis dalam praktek kefarmasian, fungsi administratif, pembinaan dan manajemen, dan fungsi kewirausahaan yang berhubungan dengan investasi modal dan kepemilikan dari usaha apotek. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring efek samping obat. Beberapa hal ini dianggap sebagai kendala bagi apoteker untuk memulai bisnis apotek. Yang pertama, permodalan yang terkesan memberatkan. Untuk mengatasi kendala permodalan yang besar, dapat kita relasikan yang ada sehingga peluang untuk bekerja sama dengan pemodal dapat ditemukan. Dan yang kedua, takut rugi atau takut tidak laku. Kegiatan yang harus dijalankan apoteker sebagai seorang manajer yaitu membuat rencana kerja yang jelas, akurat, dan sesuai dengan sasaran. Kemudian menyiapkan kebijakan untuk mencapai sasaran. Kemudian mengkomunikasikan dan menginterpretasikan rencana dan kebijakan kepada setiap karyawan dan yang berkepentingan. Kemudian menyusun langkah antisipasi jika ada masalah atau hambatan yang mungkin terjadi. Kemudian mendelegasikan tugas secara baik dan benar, dan memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan.
Kegiatan yang harus dilaksanakan agar usaha apotek dapat sukses. Yang pertama, memastikan bahwa jumlah dan jenis produk yang dibutuhkan senantiasa tersedia dan diserahkan kepada yang membutuhkan. Kemudian menata apotek sedemikian rupa sehingga konsumen memperoleh kesan bahwa apoteknya menyediakan secara lengkap. Kemudian menetapkan harga jual produknya sehingga bersaing. Kemudian mempromosikan usaha apoteknya melalui berbagai cara. Kemudian mengelola apotek sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan. Dan yang terakhir mengupayakan agar pelayanan di apoteknya dapat berkembang dengan cepat, nyaman, dan ekonomis. Adapun penguasaan kemampuan untuk mengelola apotek, yang pertama kemampuan administrasi untuk mengelola serta efektif dan etis menyangkut personalia, keuangan, dan pembelian. Kemudian penguasaan pengetahuan tentang perpajakan dan pembuatan serta penyampaian berbagai laporan yang diperlukan seperti laporan narkotik dan psikotropik serta laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.